Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam bedogi. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Jumpa lagi di channel kita, di channel sawit, volume ke sawit ya teman-teman. Nah, ini channel sawit yang menyajikan mulai dari panen, muat sampai mengantarkan ke pabrik ya. Channel satu-satunya yang sistem uploadannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman, kita mulai panen di sawit rawa ya. Yang mana sawit rawa ini kita ketahui untuk penglangsirannya kita menggunakan kereta gantung seperti ini. Kenapa ya teman-teman? Karena saya bukannya tidak mau membangun sebuah jembatan ya teman-teman, karena kita membangun sebuah jembatan itu membutuhkan biaya yang besar, sementara untuk bantaran sungai ini selalu berubah-ubah. Jadi kita kalau misalkan ada kerusakan, ini posisi dekat panen, kita kalau ada kerusakan, kalau jembatan ini tidak akan bisa selesai dalam waktu satu hari dalam perbaikan ya teman-teman. Makanya saya tidak membuatkan jembatan. Nah, yang kedua, untuk menghindari dari si ninja sawit mencuri buah ya teman-teman. Nah, memang sih saya akui kalau menggunakan kereta gantung seperti ini pekerjaan tuh lebih sulit dan lebih capek, saya akui. Tetapi memang nanti suatu saat mungkin kalau kita bisa menyiring si sungai ini agar tidak termakan terus menggunakan kayu ulin atau bata atau apalah, nanti biar nggak bergerak ya, untuk bantaran sungai ini tidak longsor terus, mungkin nanti kita akan bangunkan sebuah jembatan ya teman-teman, untuk penglangsiran agar pekerjaan lebih mudah buat pemanen kita. Nah, di sini saya membantu mengelangsirkan, menyeberang, karena kalau menunggu buah langsir ke seberang ya teman-teman, nanti waktunya tidak cukup untuk mengantarkan ke pabrik. Karena kita mau muat buah ini lebih cepat lebih baik ya teman-teman, karena kita mencari tonase atau berat. Karena buah yang kondisi baru dipanen itu ya teman-teman, bobot buah itu kita dapat dan susutnya itu sedikit ya teman-teman. Nah, seperti itu. Karena perhitungan kita banyak ya teman-teman. Karena posisi kita nimbang di pabrik itu sudah kita kena timbangan dan potongan pabrik. Nah, timbangan pabrik ini selisihnya jika kita nimbang menggunakan timbangan dacing atau timbangan digital ya teman-teman, itu sangat beda, sangat jauh sekali ya teman-teman untuk timbangannya ya. Karena timbangan pabrik ini banyak makan dia teman-teman. Nah, seperti itu. Bisa sampai dalam 2 ton itu bisa sampai 2 kuintal dia berkurang dari tonase aslinya ya teman-teman. Itu entah susut kita nggak tahu ya, itu sistem timbangan pabrik semuanya seperti itu. Nggak tahu kalau yang jenis loadingan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Makanya kita kadang-kadang tangkai panjang, tetapi kita di sini harusnya diharuskan untuk memotong tangkai panjang. Kadang-kadang saya motong tangkai panjang itu ya posisi di luar saja, karena seperti itu sudah kita kena potongan 3%, 3,5 sampai 4% ya teman-teman. Nah, seperti itu jadinya, itulah. Nah, ini cara-cara saya untuk melangsir sawit. Di sini sudah jelas ya di video ya teman-teman, cara saya melangsir sawit seperti ini. Dengan kondisi sungai, bantaran sungai yang ini semakin lama semakin melebar ya teman-teman. Nah, ini karena posisinya kemarau atau panas, jadinya untuk melangsir ini sungainya kering ya teman-teman. Nah, ini posisi seperti ini. Ngelangsir sendirian nih seperti ini teman-teman. Nah, oh ya, untuk di video saya sering tidak pakai baju. Kenapa ya teman-teman? Karena kalau menggunakan baju asli ya, di sini ini cuacanya cukup panas sekali ya teman-teman. Saya nggak tahan sekali kalau pakai baju tuh, panas badan tuh sangat tinggi sekali teman-teman. Jadinya memang cuaca di daerah Kalimantan ini sangat panas sekali teman-teman. Mungkin yang pernah ke Kalimantan tahu merasakan panasnya di Kalimantan. Nah, ini seperti ini aja, kita tidak pakai baju seperti ini, keringatnya habis semua pokoknya, sempak-sempak lah pokoknya keringatnya ke seluruh badan pokoknya ya. Itulah kita kalau bekerja di daerah yang kondisi cuacanya cukup ekstrim dan panas ya teman-teman. Ini pokoknya kalau sudah ngelangsir sawit di daerah rawa ini, karena di pinggir-pinggirnya kayu-kayunya sudah bersih teman-teman, dihantam sama banjir. Karena untuk tahun ini banjir itu sangat sering sekali teman-teman. Kemarin waktu musim belum ada panas-panasnya seperti ini. Nggak ada panasnya seperti ini ya teman-teman. Sangat sering sekali banjir dan luap. Nah, ini kita ngelangsir ke atas ya teman, karena posisi yang kita menaruh buah di TPH bawah tadi itu adalah kondisinya sebenarnya aslinya sungai ya teman-teman. Kalau banjir itu otomatis dia sudah meluap ya teman-teman, meluap, otomatis buah kita akan hilang, tergerus air, dan kita nggak dapat duit. Jadinya kita terpaksa kerjanya ya capek-capean seperti ini ya. Nggak masalah ya teman-teman, nanti capeknya terbayar setelah kita dapat uang. Seperti itu ya teman-teman ya.
Mungkin semuanya seperti itu ya. Nah, ini kita langsirkan sedikit-sedikit. Nah, mengapa saya menggunakan untuk langsiran buah ini, untuk bongkar buah ini saya taruhkan terpal seperti ini ya teman-teman, karena untuk mempermudah untuk pungutan berondol, dan berondolnya nanti kalau kita terinjak-injak istilahnya waktu menaikkan lagi nanti enggak terlalu rusak ya teman-teman. Jadi berondol tuh masih bagus karena dia tidak terjepit dengan tanah. Posisi terpal kan posisinya permukaannya halus ya teman-teman, jadinya si berondol ini cuma meleset saja kalau kita injak. Nah, ini berondolnya, ini untuk sawitnya sendiri ya teman-teman, jenisnya kita gabung antara sawit abal-abal dan sawit unggul ya teman-teman. Sawit unggul, memang si sawit unggul ini memang buahnya kuah-kuih mantap. Kalau teman-teman mau nanam, kalau mau lihat buah banyak ya pakai sawit unggul. Tetapi untuk si abal-abal ini juga buahnya banyak ya teman-teman, tapi bentuk buahnya ya nggak terlalu bagus memang bentuknya. Ya begitulah, bentuk berondolnya ada jelas, buahnya bulat-bulat, nggak lonjong seperti unggul. Kalau unggul nih rata-rata buahnya lonjong ya teman-teman, bagus untuk disusun di mobil. Jadinya kita untuk metak-metak atau bikin sap-sapannya itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman ada duit ya tanam sawit unggul ya teman-teman, jangan mengikuti saya. Saya ini maman sawit abal-abal karena saya mau mencari tonasenya yang cukup lumayan teman-teman. Karena dulu memang juga saya waktu menanam sawit ini modal saya sedikit. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman yang punya modal banyak, punya uang cukup ya tanamlah sawit unggul, karena memang buah sawit unggul ini lumayan. Cuma kalau untuk pola-pola pemupukan saya kurang paham ya teman-teman ya, karena saya punya unggul ini sedikit, cuma 150 pokok, cuma 1 hektar saja, karena saya kelantaran modal yang kurang ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini sistem kerja kita seperti ini ya teman-teman. Karena ini kenapa saya lansir di atas ini, karena itu tadi, karena di pabrik juga ini pada tanggal merah ya. Jadinya untuk buka pabrik itu tanggal merah sama hari Minggu itu beda. Kalau hari Minggu dia jam 10 buka, kalau tanggal merah biasa dia jam 1 siang baru buka pabrik. Jadinya kita istilahnya dapat tuh 1 red aja. Biasanya kita seperti ini langsung kita bongkarkan di pabrik ya, lebih enak dan lebih simpel, tidak terlalu buah menumpuk. Dan untuk posisi daerah saya ini sangat rawan sekali buah itu kalau ditaruh di kebun. Sering sekali orang mencuri buah kita dan dilansir sendiri. Nah, ini buah yang kita dapat. Nah, ini kita ngantri langsung di pabrik karena dekat sudah jamnya ya teman-teman. Nah, ini kita bawaan. Antrinya cukup lumayan panjang teman-teman, sangat mantap sekali. Kalau nggak sabaran kita akan tekor ya. Oke, kita tunggu pembongkaran ini. Untuk pertama kita adalah panggilan truk ya teman-teman. Oke, nanti dilanjut dengan panggilan pickup. Karena untuk panggilan truk ini biasanya 6 truk baru masuk lagi pickup. Pickup ini biasanya kadang tidak terbatas, kadang-kadang ada sampai 20-40. Nah, ini kita sudah mau masuk ya teman, menggunakan 2 timbangan ya teman-teman. Nah, untuk timbangan ini kita biasanya bisa untung banyak. Nah, ini timbangan kita segini, 2 ton 300 ya teman-teman. Alhamdulillah lumayan cukup banyak, karena untuk posisi sekarang ini timbangan ini dia ya teman-teman, dia apa namanya, nah potongan nih tangkai panjang harus dipotong ya. Nah, itu imbauan dari tukang sortasinya ya teman-teman. Man bisa baca kan. Oke teman-teman, ini masih sisa kemarin di atas sana sudah kita langsir. Mungkin hari ini dapat 2 red, 3 red lah ya teman-teman, 2 red setengah lah hitungannya, 4 ton setengah lah ya. Nah, ini dia teman-teman minuman kita. Kelapa muda. Mantap. Oke, kita akan lanjut muat ya. Ini cuaca panas sekali nih, terik sekali di sini. Ini dia teman-teman, sebelum kita memuat buah, kita usahakan berondolan ini kita taruh di bawah ya teman-teman. Karena apa, nanti kalau posisinya sudah buah banyak kita taruh berondolan ini, kalau di atas sangat sulit sekali untuk menaikkannya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ini anggota panen kita memang telaten dalam pengambilan berondol. Nah, ini buahnya besar-besar ini teman-teman. Ini sudah jenis sawit. Mantap sekali teman-teman, buahnya gede-gede. Tonasnya dapat besar-besar, merah-merah. Pokoknya mantap, panenannya pas ya teman-teman. Karena panenannya kita nggak terlalu telat, udah sampai sebulan lebih ya. Kalau sebulan lebih banyak sekali tangkosnya teman-teman, rugi sekali. Sudah selesai ya. Ini kira-kira 1 ton lebih. Kita akan tambah, kita isi lagi di atas ya teman-teman. Ada sedikit di atas. Oke, kita lanjut.
Oke, ini kita tambah lagi ya sedikit muatan kita agar bisa bawa sekaligus 2 ton ya teman-teman. Nah nanti kalau sudah kita nggak terlalu banyak muatan kita ya, nanti kalau terakhir nanti ya. Nah ini kita sudah tiba di pabrik ya teman-teman. Nah ini mobil kita, antrinya banyak. Panggilan ini adalah panggilan mobil truk ya. Oke, ntar lagi kita akan masuk ya teman-teman setelah mobil truk ini. Oke, kita sudah nimbang kosong. Wah, timbangan, potongan, tangkai pak. Oke teman-teman, ini mungkin yang bisa terakhir kah, tapi kayaknya bisa 2 red ya teman-teman. Kita lihat aja nanti ya, bisa kita bawa 2 kali atau sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Oke ya teman-teman, inilah red-redan terakhir kita, sawit abal-abal dan sawit unggul ya teman-teman. Kenapa kita gabung? Karena sawit unggul ini untuk timbangan sangat ringan sekali ya teman-teman. Nah ini kelihatan rapi sudah. Kita potong tangkainya karena kita ditegur di pabrik gak boleh tangkai panjang. Oke, nah ini teman-teman lihat ya. Nih, ini sawit unggul nih. Sawit unggul. Nih, sawit unggul. Campur dia sama sawit abal-abal, sengaja kita campur karena aduh ringan betul. Kalau sawit abal-abal sawit unggul aja, abal-abalnya memang paling berat, mantap pokoknya. Kalau kita cari timbangan ya tanam sawit abal-abal. Nah ini unggul. Nah dagingnya tebal, mantap untuk pabrik tapi tidak mantap buat petani ya. Oke, lanjut ke pabrik ya. Oke, mau hujan mendung.